16 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Fatin Azaim. Pak, aplikasi teori graf teori di data science seperti apa ya? Khususnya data mining. Saya pernah baca aplikasi klik maksimum pada data mining, tapi nggak tahu detailnya seperti apa. Graf teori bukan hanya dipakai buat data science ya. Saya dulu tugas akhir S1 loh. Itu berapa 30 tahun yang lalu kali ya, 30 tahun lebih yang lalu saya sudah pakai graph teori juga, makanya saya mengerti data science, soalnya memang tugas akhir satu saya kayak data science juga sih. Oke, sekarang kita lihat graph teori itu seperti apa. Oke, graph teori, graph nulisnya gini ya, pakai graph. Jadi biasakan kalau nyari sesuatu di Google pakai bahasa Inggris yang benar, kalau enggak kacau kita. Dan kadang-kadang saya perhatikan di mahasiswa Indonesia kalau F1 itu graf teori jadinya grafik ditambahin IC gitu, ngaco keluarnya ya. Terus graf database jadi grafik database, itu beda banget ya, dan itu kejadian sih. Ini kita lihat gambar-gambarnya, ini dia graf teori. Jadi kita bisa ngelihat cluster dan hubungan antar node di cluster itu. Jadi kita bisa lihat nih, contohnya kelihatan kayak gini. Ini cluster, node clusternya kelihatan, gitu ya. Secara umum seperti ini bentuknya. Ini kelihatan cluster, node clusternya. Jadi hubungan ini, hubungan antar node itu graf itu. Oke, coba yang paling keren tuh drone emprit sih kalau mau lihat. Drone emprit. Nah, ini graf banget nih. Nah ini kita bisa lihat graf. Tapi ini percakapan orang di Twitter nih sebenarnya. Jadi pada berantem seperti apa bisa kelihatan grafnya nih. Oke, ada dua kelompok sedang berantem, kelihatan grafnya. Oke, nih ada dua kelompok berantem, kelihatan grafnya, siapa lawan siapa, pendapatnya seperti apa, kita bisa visualisasi menggunakan graf ini. Oke, nah itu buat gambarin tampilan grafnya seperti apa. Oke, nah sekarang kita coba lihat teorinya sendiri. Graf teori mana yang bagus ya? Kayaknya yang ini bagus nih. Ada get started with graph theory brief introduction. Ini kayaknya oke sih. Oke, secara umum paling gampang lihat gini lah. Jadi kita bisa lihat cluster-cluster seperti ini. Oke, dan jadi ini visualisasi sih. Di visualisasi dari hasil perhitungan kita. Oke. Tipe graf ada macam-macam, ada yang tidak ada directnya, tidak ada arahnya. Oke. Jadi cuman kita lihat, oke, ini berhubungan sama ini, berhubungan sini, berhubungan sama ini. Udah, ini hubungan. Dan masing-masing node ini identical. Tidak ada ini bebannya berapa, ini bebannya berapa, nggak ada. Oke. Nah, kalau ini ada hubungan nih. Ini berhubungan sini, berhubungan sini, ke sini. Dan ini kalau di dunia teknik elektro ini dipakai buat memperlihatkan arah arus listrik misalnya, dan sambungan antara ini. Ini bisa kita kasih komponen namanya resistor di sini, arahnya arusnya ke belah sana, nanti kita kasih beban sekian ampere gitu. Jadi ini dipakai di dunia teknik elektro, dipakai yang arah-arah ini kepake di dunia teknik elektro. Kalau di dunia data science biasa mungkin arah itu nggak ada, tapi kita pakainya seperti ini, atau kita kasih beban. Nah ini nih, kasih beban. Jadi misalnya ini hubungannya berapa sering terjadi, ini berapa sering terjadi. Contoh yang paling gampang di sinilah Kompasiana OWP. Ini saya memvisualisasikan hasil teks mining ya. Teks mining saya visualisasikan. Ini ada Pilkada DKI, ada Agus Silvi, ada Ahok Jarot, ada Anies sama Sandiaga Uno. Kemudian saya visualisasikan
Saya crawling, saya ambil tulisan-tulisan yang ada di media, saya crawling, udah gitu saya kasih beban di sini. Ini berapa kali sering terjadi antara kata Ahok dengan warga, ini berapa kali terjadi, Ahok dengan Jakarta berapa kali terjadi. Jadi semakin tebal si garisnya, semakin sering terjadi. Jadi itu kasih kos atau apalah di sini. Jadi ada 3 cara buat visualisasi. Yang ini cuma sambungan aja. Sini dikasih arah, di sini dikasih weight, dikasih quantity, berapa sering atau apa segala macam. Bisa juga double juga, selain arah dikasih weight. Gitu. Karena kalau saya lagi melakukan perhitungan buat rangkaian elektronika, ya ini selain arah arus, saya juga ngasih tahu arusnya berapa besar di situ. Jadi bisa seperti itu bentuknya. Oke, ini kira-kira kayak gini. Tapi visualisasi paling gampangnya yang inilah. Kelihatan banget nih. Nih, kelihatan. Ini ada yang kecil-kecil, ada yang sering. Ini adalah hasil crawling dari Ahok. Ahok kelihatan yang nempel dengan kata Ahok adalah sidang, ketua DKI, saksi, amin, ada kata umat, agama, dan sebagainya. Dan ini kata-kata ini yang membuat Pak Ahok masuk ke penjara waktu itu. Oke, jadi bisa dilihat sih semuanya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Ini beres ya. Nah kemudian ada beberapa graf yang spesial. Ada yang berbentuknya tree. Oke, ada yang rooted tree. Jadi ada rootnya, ada rootnya, sumbernya tree. Dan ini biasanya kita pakai buat decision support system. Jadi misalnya kita pengen tahu, kalau kita pilih yang ini efeknya kayak gimana, gitu ya. Ini juga dipakai buat ini juga sih. Misalnya kita bagaimana orang milih sebuah produk. Ini bisa pakai gambar seperti ini. Oke. Yang ini yang ada arahnya. Yang ada arahnya. Ada yang dua. Ini yang tadi yang di drone emprit kelihatan nih. Ini ada yang berantem dua sisi. Si ini berantem sama siapa kelihatan. Ada sisi A, sisi B. Ada juga yang mesh bentuknya. Semua nyambung ke semua. Bisa juga. Oke. Ini complete graph. Semua nyambung ke semua. Tapi tidak harus semua nyambung ke semua sih. Oke. Jadi bisa dilihat jenis-jenisnya. Nah, kalau kita melakukan simulasi rangkaian, saya makainya dari graf dijadiin grafik matriks seperti ini dan kita kalkulasi matriksnya. Saya kebetulan S1 saya 30 tahun yang lalu ini yang saya kerjakan. Makanya saya bisa ngerti data science. Karena emang saya ngerjain itu dulunya. Gitu ya. Jadi orang-orang kadang-kadang bingung, saya kan orang jaringan sih sebenarnya. Cuman kenapa bisa ngerti ini, karena saya S1 saya bikin simulasi rangkaian elektronika. Dan untuk rangkaian elektronika saya harus ngerti graf dan jadiin matriks dan kita kalkulasi matriks ini. Gitu ya. Supaya bisa tahu arusnya berapa segala macam. Nah, ini kita bisa ngelihat ini buat apa sih namanya, decision support system sih. Nah, seringkali kita juga bisa mainnya edge list. Jadi dari sini ke sini berapa biayanya, berapa costnya, berapa, bisa dibikin dalam bentuk array kayak gini atau bentuk matriks juga bisa. Oke. Kayaknya ini deh. Ya betul, habis. Oke. Jadi kira-kira seperti itu teorinya. Tapi nanti pemakaiannya dahsyat banget sih, asli. Karena dasarnya ini, dan ini yang bisa membuat clustering segala macam, yang ini makhluknya. Oke, ini visualisasinya terutama buat visualisasinya. Dan kalau nggak pakai ini susah kita visualisasi. Oke. Jadi kira-kira gini. Tapi ingat ya, kalimatnya graf PH, graf ini bahasa Indonesia. Jangan pakai F nulisnya. Sebaiknya pakai graf PH gini. Jangan jadiin grafik, karena grafik jadi beda lagi. Oke. Jadi orang-orang kadang-kadang suka menerjemahkan seenaknya di tesis segala macam. Pas saya baca, ini pasti maksudnya graf, bukan grafik, bukan itu. Jadi bisa salah nanti terjemahannya. Hati-hati. Karena ini rada berbahaya ini kalau terjemahannya salah. Oke, perhatikan orang Inggris saja graf bukan grafik loh dia.
Ini orang bule loh yang nulis. Dia bukan grafik tapi graf. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat Mas Fatin Azzaim tentang graf teori.